Halo, apa kabar semua? Saya Dr. Adinda. Saya berpraktek di Klinik Takenoko Pondok Indah. Selamat datang di Takenoko Clinic Channel. Hari ini saya akan membahas tentang demam tifoid, yaitu salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Seperti teman-teman yang sudah tahu, demam tifoid itu merupakan penyakit infeksi yang terjadi akibat bakteri Salmonella typhi atau Paratyphi. Penyakit ini dapat mengenai semua kelompok usia, anak kecil, dewasa muda, maupun orang tua. Tifoid banyak dijumpai di negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena penyakit ini berhubungan erat dengan higienitas individu, higienitas lingkungan, serta ketersediaan air bersih. Nah, perjalanan penyakitnya ini penularannya melalui fekal oral atau melalui makanan minuman yang sudah terkontaminasi oleh kotoran yang mengandung bakteri Salmonella typhi atau Paratyphi ini. Bakteri ini akan tertelan, kemudian menginfeksi usus, bagian usus halus. Masa inkubasinya 7-14 hari, namun dapat terjadi 3-30 hari. Gejala klinis pada demam tifoid ini bervariasi, dari ringan, sedang, dan berat. Pada keadaan demam tifoid, paling sering ditemukan tentunya demam. Nah, demam ini biasanya terjadi selama 1 minggu dengan suhu 38-40 derajat Celcius. Nah, selain demam, pasien biasanya mengeluhkan seperti nyeri sendi, nyeri kepala, kemudian penurunan nafsu makan, mual, muntah, serta yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah gangguan pencernaan. Bisa terdapat konstipasi maupun juga diare. Selain gejala-gejala tersebut, dapat juga ditemukan tanda-tanda seperti typhoid tongue, yaitu lidah yang kotor disertai tremor pada pasien dengan demam tifoid. Pada keadaan demam yang sangat tinggi, terjadinya gangguan kesadaran seperti delirium maupun disorientasi. Nah, biasanya jika pasien sudah mengalami gejala-gejala tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan laboratorium seperti darah rutin, kemudian pemeriksaan khususnya yaitu seperti tes Widal, tes Tubex, serta hingga dibutuhkan biasanya kultur untuk mengetahui pasti terdapatnya bakteri Salmonella typhi ini. Jika teman-teman mengalami keluhan-keluhan yang mengarah ke demam tifoid, sebaiknya segera berobat ke dokter. Karena pada keadaan demam tifoid ini, pasien membutuhkan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Selain itu, biasanya dokter mengedukasi untuk melakukan diet yang tinggi kalori, tinggi protein, dan asupan cairan yang cukup, serta menghindari asupan yang tinggi serat terlebih dahulu. Penyakit demam tifoid ini banyak terjadi jika tidak dilakukan pengobatan segera, dapat terjadi komplikasi. Komplikasi yang paling sering karena bakteri ini menginfeksi usus, maka sering terjadi perdarahan pada usus, sampai perforasi maupun peritonitis, yaitu radang pada selaput dinding perut pasien. Nah, itu bisa berakibat fatal. Selain komplikasi pada usus, biasanya dapat juga terjadi komplikasi pada organ lainnya, seperti infeksi paru, infeksi jantung, hingga infeksi pada otak maupun selaput otak. Selain itu, pada penderita tifoid sering didapatkan tifoid karier. Itu adalah pasien yang sudah sembuh dari gejala tifoid, namun pada urin dan fesesnya masih ditemukan bakteri Salmonella typhi ini, hingga masih dapat terjadi penularan pada orang-orang sekitarnya. Yang penting adalah pencegahan pada demam tifoid ini. Seperti kita ketahui, karena penularannya itu berhubungan erat dengan higienitas individu maupun lingkungan, maka kita memerlukan perbaikan pada higienitas diri terlebih dahulu. Seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Kemudian mencuci buah-buahan sebelum dimakan, dan juga menghindari makanan mentah, serta memasaknya terlebih dahulu di suhu 60 derajat minimal 10-15 menit, karena biasanya bakteri tersebut akan mati pada suhu tersebut. Oke, sekian tentang demam tifoid. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di komentar di bawah. Dan jika suka, jangan lupa share ke teman-teman atau keluarga. Dan jangan lupa juga subscribe channel Takenoko Clinic Channel. Sampai jumpa!